Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal. Kebijakan bukanlah tulisan semata, namun harus dipublis dan diterapkan. Maka influencer adalah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2021 yang saya hargai. Perkenalkan, saya Putri Amelda Prayesti dari SMA Negeri 1 Cikampek selaku pembicara pertama dari tim oposisi dengan mosi perdebatan kali ini bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Baik, sebelum masuk ke argumentasi saya akan menyanggah hal yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah yang menyatakan bahwasanya mereka sangat setuju dengan larangan pemerintah untuk menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Baik, saudara yang terhormat, apakah Anda dapat memberikan bukti konkret tentang ataupun landasan mengenai larangan pemerintah untuk menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya? Selanjutnya, jika pemerintah ini melarang untuk menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya, lalu mengapa pemerintah menghabiskan uangnya senilai 90 miliar untuk membayar influencer di Indonesia? Baik, masuk ke argumentasi saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena seharusnya pemerintah memperbolehkan penggunaan influencer agar kebijakan yang dibuat mudah untuk diakses dan juga mudah untuk disebarluaskan. Hal ini merujuk pada data yang diperoleh bahwa penggunaan internet pada awal 2021 penduduk Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa. Dengan total jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 274,9 juta. Dan dapat kita bayangkan saudara-saudara, dengan bukti yang sudah saya berikan tadi menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan penggunaan ini sudah hampir lebih dari 90%. Ketika seseorang ataupun masyarakat Indonesia ini sudah banyak sekali yang menggunakan internet, tentu mereka lebih mudah mengakses informasi menggunakan internet, bukan melalui sosialisasi secara langsung seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Selanjutnya, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, yakni Devni Holidin, mengatakan jika prinsipnya influencer itu diperlukan untuk menyederhanakan pesan dari kebijakan pemerintah agar mudah dipahami masyarakat. Baik, dapat kita garis bawahi di sini bahwa influencer sangat berperan penting untuk membantu masyarakat memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu sudah selayaknya pemerintah untuk memperbolehkan penggunaan influencer ini dalam mensosialisasikan kebijakannya. Selanjutnya, pemerintah seharusnya memperbolehkan pula penggunaan influencer karena masyarakat itu mudah meniru orang yang mereka sukai, dan banyak sekali orang-orang yang mereka sukai adalah influencer. Sebagai contoh, di saat pandemi COVID-19 seperti ini, ada program pemerintah yaitu vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dapat kita ketahui bersama, bahkan pada tahun 2021, beberapa influencer ternama seperti Raffi Ahmad, Ariel Noah, Dr. Tirta, yang kemudian mereka lebih dahulu divaksin daripada masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini menyebabkan karena ketika influencer yang dikenali oleh banyak orang sudah menjalankan program pemerintah, tentu akan membuat masyarakat di Indonesia percaya bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu baik dan harus diterapkan.
Selanjutnya, saya tetap sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena influencer ini merupakan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Maksud jembatan di sini adalah ketika seorang atau sebuah pemerintah ini membuat kebijakan namun bahasanya sangat sulit untuk dimengerti, dan secara tidak langsung para pemerintah akan memberikan arahan terlebih dahulu kepada para influencer yang dimana pengikutnya sangat banyak. Bisa kita bayangkan ketika pemerintah dengan satu persatu mensosialisasikan semua kebijakannya begitu saja, tentu akan mempersulit dan ataupun menyita banyak waktu untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Nah, di sini dibutuhkan influencer untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat tersebut, khususnya dalam hal publikasi. Selanjutnya, dilansir dari Republik bahwa influencer juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman menjelaskan bahwasanya influencer menjadi pemeran penting perubahan paradigma di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan. Baik, dapat kita ketahui bersama, saudara-saudara, ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan, sebelum banyaknya influencer yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan ataupun mensosialisasikan kebijakannya, tentu hal ini membuat banyaknya masyarakat yang belum tahu apa kebijakan terbaru dari pemerintah Indonesia. Ketika mereka sudah memberikan kebijakannya, tentu membutuhkan waktu pula untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Namun dengan adanya influencer ini mempermudah pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia dalam waktu sekejap saja. Kemudian, hal ini juga mempermudah masyarakat Indonesia yang tadinya sangat malu untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka sangat mudah untuk menyampaikan aspirasinya ketika hal itu ataupun kebijakan itu disampaikan oleh para influencer. Mereka bisa mengungkapkan aspirasinya melewati komentar ataupun like dan lain sebagainya dalam media sosial yang digunakan influencer untuk menjembatani kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut. Jadi, saya menegaskan bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.